Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Bincang Jalasena bersama saya Firdaus Aulia. Dalam podcast hari ini kita akan memperkenalkan produk fashion dengan nuansa Nusantara, yaitu batik yang diproduksi oleh Butik Gria Kembang Ungu Surabaya. Dan di sini Firda tidak sendiri karena kita sudah bersama dengan owner dari Gria Kembang Ungu Surabaya yang tentunya hari ini juga akan menemani saya dan menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Selamat pagi Ibu Ari Dwi Kartini yang hari ini ternyata beliau juga sebagai anggota dari Pipal. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Firda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali hari ini, cantik sekali. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Ibu, kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, saya mau kenalan dulu boleh Ibu? Boleh banget. Ibu ini kan sebagai owner dari Gria Kembang Ungu Surabaya, saya pasti tahu kegiatannya banyak sekali. Bisa diceritakan nggak Ibu kegiatannya apa Ibu? Saya sebenarnya hanya ibu rumah tangga biasa. Nah, kebetulan karena anak sudah besar kuliah, terus suami walaupun sudah purna masih punya kegiatan di luar, jadi nganggurlah di rumah gitu. Jadi ya iseng-iseng saya mengeksplor diri, mengembangkan diri dengan apa yang saya punya, dan inilah sekarang saya berkarya di keseharian saya. Baru pertama membuka podcast sudah merendah Ibu ini. Biasanya yang begini ini ilmunya banyak sekali. Saya izin mengupas tuntas ya Ibu. Pagi hari ini Masya Allah. Ibu ini dari Gria Kembang Ungu Surabaya. Saya penasaran ini produknya apa saja Ibu? Sebenarnya sih ada beberapa produk. Ada makan minuman itu dari snack, cookies ya, kemudian beberapa minuman. Tapi belakangan saya sedang merintis suatu usaha, yaitu dengan produk utama baju batik, batik tulis dan terbatas limit, dan itu diproduksi secara custom by order gitu. Nah itu dalam branding yang sedang saya usahakan masuk di batik tulis Bu Semboyo. Bu Semboyo itu kependekan dari kata-kata Bu Semanggi Surabaya, karena waktu satu pelatihan itu saya harus bilang punya branding, punya produk merek tersendiri. Nah itu dari Bu Semanggi Surabaya saya pendekkan jadi Bu Semboyo, batik tulis Bu Semboyo. Oke, baik Ibu, sebelum kita kupas tuntas ya, karena saya juga penasaran. Ini yang paling bikin saya pertanyaan pertama ini, Ibu kan banyak sekali kegiatannya dan juga sebagai istri purnawirawan Angkatan Laut harusnya punya pilihan untuk ya udahlah aku diem-diem aja, duit sudah banyak dari suami. Ini apa yang melatar belakangi Ibu sampai bikin karya sebagus ini Ibu? Ya terima kasih. Ini tidak lebih dari keinginan diri untuk tetap semangat menghadapi hari-hari gitu ya, mau jadi orang yang punya sesuatu untuk diwujudkan, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa kita isi hari kita dengan sesuatu yang dari bakat kita gitu, yang bermanfaat untuk orang gitu. Kemudian ada suatu peristiwa di mana waktu masih berdinas itu saya diminta untuk mengumpulkan batik ya, batik di daerah suami berdinas itu batik Merauke, karena di Papua itu batiknya hampir sama, bahkan ada dari Jayapura, Sorong, Sentani itu sama batiknya. Nah waktu itu Dekrannas Pusat itu wakil ketuanya, salah satu wakil ketuanya itu meminta kami untuk tolong dong kumpulkan batik yang motif khusus untuk Merauke karena kita belum punya. Oke, kita gerilya nih cari
siapa gitu kan. Kami datang ke Ibu Bupati, kemudian bertanya motif utamanya apa sih. Nah ternyata tidak ada di pasaran. Akhirnya dengan kondisi yang terbatas, kepepet, kita buat sendiri. Nah dari situ cikal bakalnya bahwa oh ternyata hobi saya bisa ya dibikin produk gitu. Hobi bisa dibikin produk, produknya limited sesuai dengan keinginan yang memesan. Iya. Saya jadi penasaran. Ibu membawa nggak contoh produknya? Ada. Aduh. Ada beberapa. Ini gimana ini sebuah cerita yang dituangkan dalam sebuah karya? Siap. Ini Mbak. Wow. Ini adalah produk kedua saya waktu itu. Yang pertama yang dari Papua itu ya Mbak. Nah ini saya produksi waktu masih berdinas dan ikut suatu lomba. Alhamdulillah waktu pertama kali itu hanya desain saja dari daerah Papua itu kami menang. Kemudian yang ini karyanya untuk juga lomba, alhamdulillah juga dapat nomor. Jadi ini tentang Kalimantan, motif dari Kalimantan gitu. Karena saya ingin mengangkat suatu daerah gitu kan, motif yang tersendiri, dan ini murni karya saya. Kemudian ini juga ada dari ini kalau orang Surabaya ini biasanya tahu dia ini ada motif semanggi. Kemudian ini kembang bungur, salah satu motif yang menjadi ikon Surabaya. Ada 6, kemudian yang baru itu ada 10 kan. Nah ini salah satunya. Dan ini dikerjakan by hand, betul-betul by hand. Tuh. Waduh, benar-benar saya terpukau sekali Ibu. Betul-betul ya, ini menceritakan Indonesia dalam sebuah karya. Iya. Nah, saya jadi penasaran, motivasinya apa Ibu? Jadi di latar belakangi suatu kondisi yang kepepet itu ya Mbak. Jadi saya ketika sudah purna, saya berpikir gitu loh, pasti ada orang yang butuh seperti itu. Di saat saya juga merasakan ketika kita berdinas di suatu tempat, kemudian terbatas banget produksinya kan, dan itu biasanya pasaran kan. Nah dari situ kok ada keinginan ya, saya ingin menggunakan produk yang berbeda untuk menceritakan siapa kita, atau menceritakan tempat kita bertugas, atau menceritakan karakter pribadi kita. Nah itu kan tidak ada di pasaran Mbak. Dari motivasi itu maka saya buatlah sekarang ini usaha untuk bagaimana caranya orang yang punya kebutuhan khusus tersebut saya bisa memfasilitasi, mengungkapkan mengungkapkan sebuah cerita dalam sebuah karya. Jadi wow, baju ini tidak semata-mata saya produksi untuk kuantitas, tapi untuk artnya, bahwa ini bisa menceritakan karakter orang, tempat, atau kita mewakili kalau kita berdinas di luar negeri. Karena pernah ada teman yang mau ke Belanda karena dia harus menggunakan pakaian dari Indonesia. yang ikonnya Indonesia banget kan, batik itu udah secara UNESCO diakui bahwa itu punya Indonesia. Nah itulah motivasi dari keinginan orang tertentu itu kita berusaha mewujudkan dalam suatu karya apa berarti, yang dia pakai. Secara tidak langsung batik-batik yang dihasilkan oleh Butik Ria Kembang Uni juga sudah membahana di seluruh dunia gitu ya Ibu ya, Masya Allah. Ya adalah sedikit yang membantu gitulah ya kan ya. Keinginannya sih begitu, bahwa orang yang memakai itu bisa mewakili apa yang dia ingin ceritakan terhadap diri kita. Makanya slogan di tempat saya itu Surabaya bercerita dalam tenun berbatik. Jadi kita bercerita diri kita lewat apa batik yang kita pakai. Betul, ya, bukan batik. hanya memakai saja, bukan hanya keren-kerenan aja, tapi bagaimana kita bisa membanggakan kita dari Surabaya loh. Ini Indonesia loh. Ini Indonesia. Itu ya. Bahkan saya baru tahu ada daun semanggi yang biasa saya makan, ternyata bisa juga sebagai karya yang begitu luar biasa dituangkan
menjadi sebuah baju Ibu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau yang di Merauke itu bahkan icon semua benda-benda yang ada di sekitar kita itu mereka punya icon ya, dijadikan icon. Jadi saya pernah membuat di ikonnya Merauke itu semut rayapnya itu saya jadikan motif batiknya. Saking pengennya mengungkapkan kalau Merauke itu begini loh, ada rumah semut, ada musamus, ada itu. Jadi diungkapkan semua, diceritakan semua dalam apa yang kita pakai. Ini kalau nggak cinta Indonesia, nggak paham sama Indonesia, belum pernah keliling Indonesia, kayaknya nggak bisa bikin karya sehebat ini ya Ibu ya. Masya Allah. Ibu, ngomong-ngomong soal baju, sebenarnya patron itu kan banyak sekali, tapi kenapa Ibu memilih batik? Batik, di batik seperti yang tadi kita bisa mengungkap, bercerita secara gamblang gitu loh. Oh iya, saya dari Surabaya. Apa sih ikonnya Surabaya? Oke, saya bikin semanggi, saya bikinkan batik. Berarti semangginya harus diukir seperti ini. Oke, saya dari Papua, maka apa ya ikonnya di sana? Itu cendrawasih. Oke, saya buatkan cendrawasih. Jadi kenapa saya memilih batik? Orang yang minta tolong ke saya itu terungkapkan di situ identitasnya, karakternya itu lewat batik. Saya bisa bercerita. Misalnya Mbak Firda, Bu, saya itu dari mana aslinya? Sidoarjo, Ibu. Sidoarjo. Oke, saya mau bikinkan yang khasnya Sidoarjo, udang. Oke, saya bikinkan udang. Ada udang gitu ada ya, di balik udang, baju. ada bandeng gitu. Oh iya. Oh, saya dari Sidoarjo, ini loh ikon saya. Kota Sidoarjo itu kota udang, kerupuk udang ya kan? Kota bandeng, penghasil bandeng asep ya kan? Nah, itu seperti itu karena batik. Kemudian kita juga tahu bahwa batik sudah identik dengan Indonesia. Jadi mau dibawa kemana aja itulah Indonesia. Dan usia yang memakai itu dari mulai TK sudah pakai batik untuk seragam. Betul. Sampai eksekutif, sampai itu pejabat, bahkan presiden pun memakai batik. Batik bisa dipakai sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam, segala acara bisa dipakai. Jadi mengapa tidak batik yang saya wujudkan? Betul, dan tentunya juga semakin membuat bangga sebagai kita desainer-desainer yang mengeluarkan karya-karya yang nanti akan dikagumi seperti itu kan, karena batik tadi sudah diakui gitu ya Ibu ya. Diakui dan masih bisa dieksplor lagi Mbak, masih bisa inovasinya masih banyak, bisa digali lebih dalam, bisa dijadikan model ini, model itu batik. Keren sekali. Nah tadi kan pengalamannya sudah banyak, dari Sabang sampai Merauke Ibu sudah pernah. Sudah berapa lama kira-kira Ibu bikin baju-baju kayak gini? Kalau bajunya dikit-dikit sih, mulai sejak dari Merauke itu ya saya mulai bikin dikit-dikit. Kemudian karena waktu masih kita mendampingi suami, jadi tidak banyak waktu. Jadi dibuatnya itu betul-betul untuk pribadi. Ternyata dari buat pribadi itu ada event-event yang kita anukan, pameran-pameran begitu Mbak, kok laku gitu kan. Akhirnya begitu purna saya punya waktu luang, ya sudah saya kerjakan itu. Dari tahun 2023 resmi mendirikan Gria Kembang Ungu. Waduh, padahal baru tahun 2023, 2020 itu mulai merintis lah, mulai saya milihnya batik karena kan kita punya ilmu dalam fashion itu. Dulu kita punya ada Ecoprint, ada Sibori ya dari ibu ketua umum. Kemudian akhirnya kayaknya saya kurang nih passionnya di sini. Oke lah, saya ke batik aja. Nah itu dari mulai 2020 saya merintisnya. Dari mulai 2020. Kalau resminya dapat dari 2023. 2023. Iya. Sahabat Bintang Jalasena, saya penasaran. Ibu, permisi saya boleh pegang? Boleh. Nah, ini keren sekali, Masya Allah. Tuh, ini sekalian sama topinya juga ya Ibu ya. Nah, berbicara soal batik yang ternyata di setiap daerah di Indonesia itu batiknya beda-beda. Kalau untuk Ibu sendiri memilih batiknya yang apa ini Bu? Kalau saya saya tuh biasanya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, karena kita lebih mencintai seni ya. Jadi kalau saya lagi suka ini, ya itu yang saya ungkapkan gitu loh. Dan kebetulan sih kalau yang indah pokoknya yang bisa saya ungkapkan itu yang saya sukai gitu. Jadi tidak ada ciri khas khusus batik saya. Kebetulan karena kita di Surabaya dengan namanya Bu Semboyo, pasti ada semangginya. Tapi kalau saya diminta dari Sabang sampai Merauke, oke, saya buatkan gitu. Jadi kalau ciri khasnya
etnik dari Indonesia, dari Nusantara. Jadi segala jenis batik bisa di sini. Boleh. Kalau motifnya sendiri, pilihan motifnya apa aja Ibu? Yang sudah pernah ya Mbak, itu yang dari Papua banyak. Itu ada kasuari, ada burung mambruk, ada rumah semut, ada cendrawasih, ada tifanya, ada ininya tamengnya itu. Kemudian kalau dari Kalimantan itu ada cumi, ada macem-macem Mbak. Nah yang kemarin tuh yang karena ada yang anak muda itu saya buatkan kuda laut itu ya. Kalau ada di IG saya itu, dan dia bangga banget karena dia nggak ada kan batik dari kuda laut. Nah itu. Terus kemudian juga ada permintaan dari Australia, itu teman yang di Australia, dia minta karakter yang dia suka burung hantu. Oke, saya buatkan burung hantu. Yang di Australia itu ada 4 musim ya, tapi saya representasikan itu musim semi, ada kembang-kembangnya. Kemudian yang satu burung hantu dengan musim dinginnya, pakai topi dan shawl gitu. Dan dia bangga banget pakai itu gitu. Waduh. Jadi macem-macem Mbak, semua bisa dibuat batik. Ternyata apapun kalau sama tangan-tangan kreatif itu bisa dituangkan menjadi sebuah karya yang indah dan juga luar biasa ya Ibu. Nah, sahabat Bincang Jalasena, kalau kita lihat ini tuh modelnya nggak biasa, motifnya juga tidak biasa. Ini detailnya, aduh keren banget Ibu. Kira-kira ini nggak bisa Ibu bikin 1-2 hari aja nggak bisa. Berapa lama dari menuangkan idenya sampai bisa menjadi ready to wear yang siap dipakai seperti ini Ibu? Berapa lama bikinnya? Kalau umumnya ya, awamnya tuh biasa saya minim tuh 2 minggu paling cepat. Tapi pernah ada permintaan khusus, dalam 3 hari saya nyanting sampai mewarnai, sampai jadi satu kain untuk dimasukkan ke penjahit 3 hari. Tapi kalau umum paling cepat itu 2 minggu baru jadi. Karena kan harus detail dan harus merepresentasikan apa yang diinginkan. Jadi nggak bisa kita asal naruh motif di sembarang tempat itu. Supaya eye catching bagaimana, kan itu harus dipikirkan, harus cari wangsitnya. Itu tadi berbicara soal rasa. Ini bukan cuman hanya baju ya Ibu, tapi ada rasa, ada cerita yang dituangkan dalam sebuah karya seperti itu. Nah, ini tadi ada mencanting, terus kemudian ngedesain, belum lagi menggunting, belum lagi yang lain-lain. Ibu ada berapa orang yang membantu? Kebetulan saya masih timnya kecil, masih 4 orang saat ini gitu. Tapi ini kemarin tuh ada anak SMA yang juga mau mengisi waktu liburnya Sabtu Minggu ya, dan akhirnya saya minta dia bantu. Jadi lagi mengasah lah beberapa masyarakat di lingkungan rumah gitu untuk dijadikan, lumayan juga sih Mbak untuk bantu-bantu. Masya Allah, jadi memberdayakan banyak sekali perempuan-perempuan lain begitu ya Ibu ya. Masya Allah. Karena bisa dong kalau membatik itu, kebetulan saya membatiknya kan di meja, tidak di bawah. Jadi saya ajarin cara membatik itu dengan seenak mungkin, sehingga ibu-ibu itu gibahnya juga sambil batik. Nah, perlu dicatat sahabat Bincang Jalasena. Berarti perempuan itu Ibu nggak ada yang nggak bisa. Kalau belajar semuanya bisa. Yang apalagi ada itu nggak mau. Betul sekali. Setuju saya Ibu. Perempuan itu pokoknya semua hajar. Ya belajar dan pastinya semuanya bisa seperti itu. Ibu, kalau saya melihat dari model-modelnya, model batiknya ini kan nggak semua orang pakai yang setiap hari gitu ya Bu. Ya. Ini benar-benar eksklusif. Kayaknya di Indonesia yang pakai 1 orang, ya orang itu aja. Saya penasaran bagaimana cara memasarkan batik-batik yang unik ini Ibu. Pasarnya, pemasarannya, jadi saya awalnya offline sih Mbak ya. Dari dapat fasilitas di Gria Karya Jalasenastri di Jakarta. Itu pertama kali outlet mitra yang saya kerjasama, dari mulai sebelum Purna sampai setelah Purna saya masih suka setor ke sana. Kemudian juga offline lainnya itu ada yang saat ini itu ada SKG Siola punyanya Pemkot Surabaya, dan kemarin baru masuk ke Dekranas Jawa Timur di Juanda itu untuk offline. Ditambah bismillah moga-moga masuk Mirota. Sudah ada MOU-nya tapi tinggal masih proses ya kan. Kemudian ya sambil itu juga online
ada online-nya Online juga ada. Tapi baru merintis gitu. Apa saja platformnya Ibu kalau online? Online itu ada medsos dan marketplace. Kalau medsosnya saya punya Facebook atas nama Aprilia Lukman, dan jejak kecil ada fanpage-nya di situ. Kemudian di IG juga ada Gria Kembang Ungu, tapi ada 2, ada Aprilia Lukman juga karena termasuk branding ya, ownernya gitu ya Mbak. Betul. Karena dari awal kan sudah Aprilia Lukman yang dikenal. Sebenarnya nama saya Ari, tapi saya ambil di medsos itu dari dulu saya pakai nama anak saya Aprilia. Kemudian juga ada di TikTok, ada di YouTube. Wah, Ibu gaul karena sekali. ikut pelatihan, banyak Betul, pelatihan. Betul. Kemudian marketplace-nya alhamdulillah ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok seller, ada Lazada, itu baru itu sih. Kalah saya sama Ibu ini ilmunya. Nanti kayaknya saya harus berguru terus sama Ibu ini, Masya Allah. Sama Mbaknya juga pelaku lama. Amin, amin. Ibu, nih kan tadi kayaknya nih kalau kita dengar-dengar dari awal podcast itu semuanya tentang orang-orang itu Mbak. Kalau mau pesan itu cerita dulu ke saya keinginannya apa, atau saya mau tampil di mana, atau saya ini asalnya dari mana, sehingga bisa menuangkan cerita-cerita yang diinginkan ke dalam sebuah karya batik yang begitu luar biasa. Ini kalau saya nggak langsung ketemu Ibu, langsung ke butiknya sendiri kan nggak enak gitu ya, supaya bisa curhat, Ibu curhat Mama Dede, saya mau bajunya yang kayak gini gitu ya. Saya kemana alamatnya Ibu? Sebetulnya kalau untuk wilayah Surabaya ya Mbak, itu bisa di googling langsung Gria Kembang Ungu, itu ada di Google Map. Google Map itu kan langsung itu kan ditunjukkan di daerah Margorejo Tangsi Gang 5 nomor 3 Wonocolo, belakang Giant, belakangnya RSHL, itu daerah situ. Tapi sebetulnya ada satu fasilitas medsos itu Mbak, WA Bisnis. Nah itu setiap orang yang mau pesan yang jaraknya jauh, itu saya interviewnya lewat sana atau inbox di IG. Jadi biasanya customer baru itu ya tanya, Bu bisa pesan? Bisa. Nah, di situ saya interview, Ibu mau beralih ke WA nggak supaya kita bisa leluasa tanya. Jadi harus interview kan, kalau orang pesan khusus itu harus tahu Mbak suka apa, motifnya seperti apa gitu. Terus kemudian juga nuansanya mau warna apa, itu kan harus ditanya. Betul. Gitu. Terus kemudian juga modelnya minimal modelnya seperti apa yang diinginkan gitu. Eyeline atau apa ya, slim atau bagaimana, atau model coach, model fast, itu semua harus kita bicara gitu. Kalau nggak gitu nggak ketemu. Jadi lewat WA Bisnis interviewnya dengan inbox di IG atau Facebook dan datang langsung ke rumah. Nah, jadi untuk sahabat Bincang Jalasena yang jauh dari Surabaya, jauh dari Jawa Timur dan tidak sempat karena kesibukannya untuk bertemu Ibu, silakan langsung bisa menghubungi lewat WA Bisnis aja. Ternyata semua sudah bisa dituangkan. Curhat aja pengennya apa, nanti Ibu langsung set bikinin seperti itu Ibu. Nah, ini produknya kan banyak banget ya, mulai dari vest ada, baju batiknya juga ada, dress juga ada. Yang paling best seller, yang paling banyak orang pesan itu apa Ibu? Kebetulan kan seperti target customer yaitu pangsa pasarnya saya biasa atasan untuk kerja dengan motif paling banyak itu Papua. Jadi saya paling Papua karena kan jauh ya Mbak. Ada juga yang modelnya saya udah pernah dinas di sana tapi belum sempat beli lagi, tapi juga kalau mau pesan dari sana kan jauh, kejauhan, dan banyak kan motifnya pasaran gitu. Jadi akhirnya ke saya gitu. Jadi banyak kan atasan untuk kerja itu motif Papua. Oke, jadi yang paling banyak dipesan mungkin karena sering dipakai di acara-acara adalah untuk motif Papua dan juga atasan gitu ya Ibu ya. Berarti seperti apa kalau cewek? Seperti yang blues. Ini. Blues seperti ini. Apa Ibu? Seperti yang ini. Jadi ini kan biasa dipakai untuk kerja. Itu. Ya, oke. Kalau cewek seperti ini. Seperti ini, blues atasan. Kalau kadang ada yang bawahnya juga minta rok gitu. Skirt, roknya, betul. Terus kalau tidak, ini saya sedang buat yang jaket karena ada juga pesanan coach. Iya, hampir mirip kayak Mbak gini ya.
itu coach untuk quote untuk keluar negeri gitu ya. Ibu, ngomong-ngomong soal customer, biasanya kan customer ini banyak macamnya, dari A sampai Z. Saya yakin Ibu sudah pernah menerima customer. Ini ada nggak Ibu yang aku maunya yang custom, warnanya seperti ini karena mukaku kayak gini, aku mau kelihatan kurus kayak gitu. Ada nggak? Apakah bisa kalau mau custom yang benar-benar sesuai dengan lekuk tubuhnya supaya terlihat indah, atau seperti apa warnanya gitu? Bisa nggak Ibu? Bisa banget. Karena itu kan utamanya. Jadi kami Gria Kembang Ungu dengan Batik Bu Semboyonya itu memproduksi yang eksklusif, limited, dan up to date, dan sesuai dengan karakter, sesuai dengan keinginan, presentasi dari mana asal kita, apa yang mau diceritakan tentang diri Anda, itu dari situ. Makanya itu yang saya tunggu kalau customer tuh bilang, Mbak bisa nggak buat ini, buat itu. Nah itu yang saya lebih konsen ke sana. Walaupun ada yang ready to wear, yang tadi yang di outlet Mitra itu ready to wear, tapi itu pun juga eksklusif Mbak, karena itu dari produksi yang saya produksi dengan wangsit, berdasarkan wangsit, tidak ada duanya, tidak ada, jadi tetap eksklusif satu-satu, nggak ada yang sama. Eksklusif satu-satu, setiap orang punyanya cuma satu. Ibu, saya boleh dibagi nggak strategi khusus apa yang Ibu jualan batik ini, strateginya apa? Batik yang seperti ini kan nggak semua orang bisa gitu ya Ibu ya, pakai gitu. Strategi dalam pemasarannya, kalau pemasaran ya, karena kan kita nih sekarang lebih dimudahkan ya Mbak secara digital nih. Nah saya ya lewat mengikuti arus yang ada sekarang, jadi saya ya ikut-ikutan lewat digital, marketingnya di digital. Tapi karena saya custom produksinya, maka bukan jualan online, tapi saya ke storytelling. Saya sambil menggambar, membuat apa itu saya bercerita, interaksi dengan orang. Kebanyakan di TikTok Mbak saya live. Waduh, nanti yang ada di sini harus nonton Ibu live ya. Saya juga mau nonton nanti. Ibu, tadi ngomongin yang enak-enaknya udah. Saya mau cerita sedikit, ada kendala nggak Bu kalau dalam bisnis seperti ini? Iya, karena kan custom berdasarkan wangsit ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang saya tuh dimarahin karena produksinya lambat kan. Minimal itu butuh waktu 2 minggu ya kan Mbak. Dan dikira saya kayak orang, kok nggak dikerjain sih, padahal itu kan seni ya, bukan produk yang bisa dijual begitu saja. Jadi saya sangat menghargai keinginan customer. Jadi itu Mbak, lamanya produksi. Kemudian juga kadang-kadang saya sih takut ya, itu sih perasaan saya mungkin ya. Kadang-kadang saya takut begitu mau customer mau mengiyakan itu, saya takut ini iyanya iya basa-basi atau iya sungguhan sih gitu. Tapi ya deg-degan sih, aslinya deg-degan gitu. Dan kalau dia mau repeat, mau nggak jadi ini, saya mau butuh yang yang beda, nggak sesuai dengan ini, itu saya takutnya itu di situ Mbak. Jadi takut mengecewakan gitu. Kemudian juga karena lama, jadi 1 bulan dapat 4 itu udah luar biasa. Jadi saya jarang sekali ada stok ready stock, itu saya jarang itu Mbak. Terus kemudian juga kita ini kan mama ya, mama kan untuk digital itu kan iya enggak gitulah ya ilmunya. Jadi bisa tapi kurang pro lah gitu. Jadi saya masih butuh tenaga yang untuk marketingnya, untuk bantu sellernya, bantu itunya. Jadi enggak dari hilir sampai hulu itu saya semua, karena jujur untuk bikin idenya aja sudah butuh waktu, butuh tenaga gitu kan. Jadi itu sih kendalanya, banyakan itu. Tapi menurut saya worth it sekali Ibu. Sabar, tapi kalau dapat baju yang secantik ini, sekeren ini, dan selimited ini, wow, ini benar-benar luar biasa sekali. Itulah saya, doa saya untuk customer saya, tolong ya saya jangan dipaksa-paksa, jangan di-push untuk segera-segera, karena jujur tujuan saya membuat senyum customer gitu, itu udah luar biasa. Ini yang mahal bukan bajunya tapi ide saya gitu Bu kalau saya ya. Nah,
Kalau kita melihat secantik ini, sekeren ini idenya, pasti sudah banyak penghargaan yang sudah diterima oleh Ibu. Boleh diceritakan sedikit kepada kami semuanya, Ibu? Kalau dulu sih ya, dulu itu sebelum Purna sih, alhamdulillah desainnya itu beberapa kali juara. Itu juga saya nggak nyangka gitu loh. Oh ternyata dengan iseng-iseng begitu aja karena tugas kok bisa ya. Nah itu ada beberapa kali juara dalam lomba desain batik. Nah tapi kalau sekarang kebetulan saya kan mau pro ya di sini, mau usaha betul-betul. Jadi saya belum ikut lomba-lomba, tapi sudah masuk tes inkubasi seleksi itu bisa sampai skala nasional. Kemudian juga kalau menurut saya prestasi sesungguhnya itu dapat pengakuan dari orang yang di luar lingkungan, di luar teman-teman saya, dan alhamdulillah ini sudah mulai terbuka. Jadi saya welcome banget dan dapat respon yang luar biasa. Itu sih prestasi saya kalau saya rasa ya. Kemudian ikut fashion show juga dapat apresiasi, applause-nya, dapat apa ya, dari komen orang-orang yang saya tahu itu bukan dari teman saya, itu merupakan prestasi yang luar biasa untuk saya. Nah, untuk eventnya sendiri ini pernah mengikuti event apa saja, Ibu? Saya pernah yang untuk pameran itu Adiwastra waktu itu. Kemudian juga Jala Fair, jelas lah gitu, Jala Fair. Kemudian di sini sih yang di Surabaya Batik and Bordir itu tiap tahun itu ada. Kemudian fashion show itu sudah 2 kali di ulang tahun DWP tahun 2023, sama yang kemarin itu Men Fashion Style Reborn, itu baru setelah pandemi mereka baru ada fashion show lagi untuk khusus laki-laki. Makanya tadinya kan saya spesifikasinya perempuan. Nah kemudian dari fashion show itu saya akhirnya memberanikan diri dengan stylenya laki-laki gitu. Jadi sekarang pangsanya lebih lagi karena banyak ikut event-event di kota dan luar kota itu. Jadi pangsanya lebih besar, alhamdulillah, lebih luas mulai lagi. Luas gitu. Nah untuk event-event seperti ini apakah pernah bekerja sama dengan desainer lain, Ibu? Sebetulnya ini ada impian sih, ada dengan sesama anggota PIPAL juga itu dengan Monci Dena gitu, karena teman. Cuman ya insya Allah saya mohon doanya lah, ini ke depan ada Jala Fair itu kita mencoba berdua untuk collab di event itu. Baik, kita doakan bersama-sama ya Ibu. Semoga nanti di event selanjutnya bisa tadi berkolaborasi dengan Monci Dena. Monci Dena, saya tunggu, pasti nanti akan begitu luar biasa dan lebih bagus lagi. Saya penasaran sekali, Ibu. Nah kalau zaman sekarang kita jualan tuh nggak mungkin nggak branding. Branding itu nomor 1 supaya dikenal. Gimana caranya Ibu membranding dirinya atau membranding batiknya ini, Ibu? Iya, pertama tadinya awalnya ya cuman upload aja ya Mbak. Tapi begitu kita ikut pelatihan, kita tahu bahwa kita harus ada branding, harus menanamkan DNA kita itu seperti apa. Dari situ makanya saya mulai storytelling, mulai streaming, mulai bikin video, bikin apa yang kita lakukan sehari-hari dan bercerita apa aja sih karya ini, bercerita tentang apa. Kebanyakan sih storytelling gitu, tentang produk yang mau saya buat, project yang mau saya lakukan itu. Dan alhamdulillah dapat banyak. Alhamdulillah. Terakhir Ibu, gak kerasa waktunya udah makin mepet. Harapan kedepannya untuk ibu-ibu anggota PIPAL yang lain yang hari ini sedang menonton kita? Ya, saya sih mau sharing ya, bahwa satu, jangan pernah untuk ragu melangkah, mengeksplor diri gitu. Nggak ada kata terlambat. Kalau kayak saya ya sudah merasakan bahwa kemarin kita berdinas mendampingi suami kemana-mana kan nggak sempat mengembangkan diri. Jadi nggak ada kata terlambat mengembangkan diri. Harus mulai dari langkah yang kecil aja. Yakini bahwa itu akan menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Sesuatu yang bisa untuk kita ungkapkan siapa kita. Kemudian juga ya bahwa kalau kita mengisi hari itu
harus semangat gitu. Dengan kita mengeksplor diri, kita tahu bahwa wah, kita masih berguna loh, kita masih bisa ada manfaatnya loh untuk orang-orang. Jadi nggak cuma sekedar ibu rumah tangga yang nunggu rumah, itu enggak. Jadi dengan itu kita mewarnai hidup kita. Kita nggak sibuk dengan iri dengan tetangga atau apa, enggak. Kita ini aja mengisi hari-hari kita dengan aku masih berguna untuk orang itu. Kemudian juga syukurilah apa yang kita dapat. Bukan dengan materi ini kita, tapi dengan jiwa yang sehat, hati yang bersih, bahagia gitu kan. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Dan jangan sia-siakan waktu. Buat hari ini itu menjadi lebih baik, satu step aja, satu step kecil dari yang kemarin. Dan yakin kita harus meraih besok itu harus ada target yang lebih lagi dari hari lebih ini. baik dari hari kemarin, seperti itu. Enjoy ya, the life. Enjoy the life. Masya Allah sahabat Bincang Jalasena, hari ini bukan hanya berbicara soal batik, saya mendapatkan banyak sekali insight positif dan juga semangat bahwa menjadi perempuan itu kita setiap hari harus menjadi lebih baik dari hari kemarin, harus lebih banyak bersyukur, harus lebih berdaya, seperti itu ya Ibu ya. Masya Allah, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sami-sami. Terima kasih untuk inspirasinya. Saya doakan semoga usahanya melejit ke seluruh dunia, menjadi kebanggaan Indonesia, dan Ibu juga menjadi istri ibu yang luar biasa, yang bahagia terus dunia akhiratnya. Matur sembah nuwun sangat Ibu untuk waktunya. Sami-sami. Dan juga untuk sahabat Bincang Jalasena, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Dan alhamdulillah kita sudah berakhir atau sudah berada di penghujung acara. Insya Allah nanti kita akan kupas tuntas lebih banyak lagi dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Saya Firdaus Aulia pamit mundur dulu ya. Matur nuwun sangat Ibu Ari Dwi Kartini, sehat-sehat. Ya, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.